Jeffrey dan Nisa adalah sepasang kekasih yang sudah berpacaran selama hampir 10 tahun lamanya. Dek, mau banget ya, Mas itu baru bisa datang jam segini. Mas gimana sih? Padahal kan kita janjiannya tuh jam 10 pas, Mas. Ini malah Mas datang jam 11. Aku nunggu sejaman loh. Iya deh, maaf, soalnya tadi ada beberapa pekerjaan yang harus Mas selesain. Lagian kamu itu tumben banget ngajakin Mas itu ketemu hari ini. Bukannya hari ini tuh kamu ada kerjaan juga ya? Aku tuh ya ngajakin Mas ketemu karena ada yang mau aku omongin. Dan kebetulan hari ini tuh aku libur. Walah, jadi hari ini kamu itu libur toh? Dan memangnya apa sih yang mau kamu omongin? Kok kamu itu kelihatan serius gitu sih, Dek? Semalam tuh aku habis dinasehatin Mas sama ibu. Ibu tuh nyuruh kita untuk cepat nikah. Karena kan kita udah pacaran hampir 10 tahun. Masa iya mau pacaran terus? Dek, kamu itu tenang aja ya. Mas itu udah kepikiran kok untuk nikahin kamu. Cuma memang Mas itu pengennya kita itu nikah di waktu yang tepat gitu. Kapan Mas waktu yang tepat yang Mas maksud? Sedangkan kita loh udah cukup banget untuk nikah. Iya sih, tapi Dek, Mas itu rasa belum siap nikah deh. Kita udah pacaran 10 tahun dan Mas bilang belum siap untuk nikah. Lucu banget sih Mas. Udahlah, kalau emang Mas nggak mau nikahin aku, mending kita putus aja. Loh, kok kamu itu ngomongnya gitu sih, Dek? Ya habisnya Mas nih aneh sih. Buat apa coba pacaran lama-lama kalau akhirnya Mas tuh nggak siap-siap buat nikah. Tahu gini kan nggak usah pacaran aja dari awal. Gak gitu, Dek. Astagfirullahaladzim. Ya udah, habis ini Mas itu bakal langsung ngomong sama ibu Mas ya. Tapi kamu jangan minta putus, oke? Nah gitu dong. Masa iya harus diancam putus dulu baru Mas mau nikahin aku? Ya kamu itu tenang aja, Mas itu bakal nikahin kamu kok. Udah, mending sekarang kita itu pesan makanan dulu ya. Ya udah deh. Malam harinya Jeffrey pun memutuskan untuk berbicara dengan ibunya. Bu, Jeffrey itu minta izin mau nikahin si Anissa. Duh Jan, akhirnya kamu minta izin juga buat nikah. Dari dulu loh kerjaannya pacaran terus. Ibu pikir kamu ndak ada niatan sama sekali loh buat nikah. Bu, ini aku itu ada niatan lah buat nikahin si Nisa. Cuma ya aku itu pengen nikah di waktu yang tepat aja gitu. Nah, umur kamu sama umur Anissa itu udah cukup banget untuk menikah. Apalagi kan kalian berdua itu udah sama-sama kerja. Jadi ngapain toh nak nunggu waktu yang tepat? Orang sekarang aja loh waktunya udah tepat. Dan juga ini pasti kamu mau nikahin si Anissa karena dianya udah marah kan? Gara-gara nggak kamu nikah-nikahin. Ibu kok bisa tahu sih? Jangan-jangan pas aku itu ketemuan sama si Nisa, ibu itu lihat dan dengerin percakapan kami ya? Enak aja, kurang kerjaan banget ibu ngeliatin kamu ketemuan sama si Anissa. Ibu itu tahu karena ibu itu ikut merasakan apa yang dirasain sama Anissa. Bayanginlah orang udah pacaran bertahun-tahun tapi nggak dinikah-nikahin, kan sebel. Iya juga sih, tapi kan sekarang aku tuh mau nikahin dia, Bu. Makanya aku tuh ngomong sama ke ibu sekalian minta izin. Udah, ibu kasih izin, tenang aja. Lagian ya, ibu juga udah tahu Anissa itu orangnya seperti apa. Iya, secara aku itu sama dia itu udah pacaran hampir 10 tahun loh, Bu. Makanya jangan lama-lama, langsung siapin aja itu pernikahan kamu secepatnya. Tapi aku itu pengen buat acara pernikahan yang wah gitu loh, Bu. Ya, kalau ibu mah terserah kamu aja. Toh nanti kamu nikahnya kan pakai uang kamu semua. Ibu mana ada uang buat ngebiayain pernikahan kamu. Iya Bu, cuman kan aku itu pengen ngomong aja gitu sama ibu. Iya, ibu paham. Tapi nanti sebelum acara pernikahan kita ziarah dulu ya ke makam bapak kamu. Iya Bu, siap. Ya udah kalau gitu aku mau tiduran dulu ya Bu. Soalnya besok ada kerjaan. Ya udah sana tidur. Tapi kamu juga harus inget loh untuk nyiapin pernikahan kamu. Jangan ngurusin kerjaan terus. Ya Bu, siap. Tenang aja, besok aku itu sekalian mau ngurusin persiapan untuk melamar Anissa. Tak lama setelah itu, Jeffrey pun melamar Anissa ke rumahnya. Jadi kedatangan saya ke sini Pak, ingin melamar anak Bapak yaitu Anissa. Ya ampun Jeffrey, udah pacaran bertahun-tahun baru sekarang kamu itu ngelamar anak saya. Saya mohon maaf banget ya Pak, soalnya saya itu merasa saya itu butuh waktu yang tepat untuk bisa melamar dan menikahi anak Bapak. Alah, alasan aja. Bilang aja kali Mas, kalau Mas itu belum mau kan nikahin aku. Ya Dek, kamu kok ngomong gitu sih? Nggak enak loh didengar sama bapak kamu. Ya udah, sudah, jangan malah bertengkar. Jujur awalnya saya itu sedikit ragu karena kamu itu tak kunjung menikahi anak saya. Padahal kalian itu udah pacaran selama bertahun-tahun loh.
Tapi syukurlah kalau kamu itu sekarang mau ingin melamar anak saya dan segera menikahinya. Iya Pak, saya itu serius ingin melamar anak Bapak dan menikahinya. Saya janji akan membahagiakan anak Bapak dengan sepenuh hati. Ya saya juga percaya kok sama kamu. Saya itu kan sudah tahu kamu itu orang yang seperti apa. Tapi untuk keputusan menerima atau tidaknya ya saya serahkan lagi kepada anak saya. Anissa, kamu mau nerima nggak? Ini adalah lamaran dari si Jepri. Jelas aku terima lah Pak. Masa iya udah pacaran sampai hampir 10 tahun, giliran dilamar ditolak, kan lucu. Kamu nih bisa aja sih Dek, tapi syukurlah kalau kamu itu mau nerima lamaran Mas. Ya alhamdulillah kalau begitu kita langsung ke persiapan untuk pernikahan kalian ya secepatnya. Jangan ditunda-tunda. Ya Pak, tenang aja. Malam harinya, Duh ya ampun, aku seneng banget deh. Akhirnya Mas Jeffrey mau nikahin aku juga setelah sekian lama pacaran. Ya walaupun baru ngelamar, tapi tetap aja kan Mas Jeffrey bakal segera nikahin aku. Kalau gitu aku mau kasih tahu si Resti dulu deh. Kalau sekarang aku udah dilamar sama Mas Jeffrey. Selama ini kan dia tuh selalu bilang kalau pacar aku itu nggak pernah bakal nikahin aku. Dan sekarang saatnya aku ngebuktiin kalau Mas Jeffrey itu bakal nikahin aku. Kalau gitu langsung aku telepon aja deh si Risti ini. Halo, assalamualaikum Risti. Waalaikumsalam. Anissa, kamu tumben banget nelpon jam segini. Jangan-jangan kamu mau curhat ya tentang pacar kamu yang nggak nikah-nikahin kamu itu? Enak aja. Tapi ya emang ada hubungannya sih. Cuma kali ini beda. Soalnya aku itu mau ngasih tahu kalau aku sekarang udah dilamar sama pacar aku. Dan sebentar lagi aku bakal dinikahin loh sama pacar aku itu. Wah, akhirnya kamu dilamar juga toh. Aku kirain pacar kamu itu nggak serius sama kamu. Cuma mau pacaran doang selama bertahun-tahun. Ya enggak dong, kamu nih jangan ngomong gitu ih. Pacar aku itu serius tahu nggak sama aku. Cuma ya emang dia agak lama aja gitu mau nikahin akunya. Anissa, itu mah bukan agak lama lagi. Orang hampir 10 tahun. Lama banget lah itu. Kamu ini. Hehehe, iya sih. Tapi nyatanya pacar aku itu serius kan sama aku. Sekarang aja aku udah dilamar sama dia dan bakal segera dinikahin. Iya sih, tapi kan itu palingan gara-gara kamu marah kan karena nggak dinikah-nikahin. Makanya kamu minta sama dia untuk segera dinikahin. Kalau enggak, mana mungkin kan pacar kamu itu bakal tiba-tiba ngelamar kamu dan pengen nikahin kamu. Yes, kok kamu bisa tahu sih? Ya bisa lah, orang kamu aja pas itu cerita sama aku. Kamu tuh lupa atau gimana sih? Iya ya. Ya ampun, dasar pikun. Makanya isi otak kamu itu jangan mikirin pacar kamu terus biar gak pikun. Tapi aku ikut seneng deh kalau kamu akhirnya dilamar dan mau dinikahin sama si pacar kamu itu. Karena jujur, aku kasihan banget tahu nggak ngelihat kamu pacaran bertahun-tahun tapi belum dinikahin. Iya, makasih banget ya. Ini semua kan juga berkat kamu yang selama ini udah ngasih saran dan ngedukung aku. Walaupun aku tiap hari curhat terus. Iya, sama-sama. Semoga nanti kamu bisa bahagia ya menjadi istrinya pacar kamu itu. Awas aja loh sampai kamu udah nikah tetap curhat sama aku. Amin. Makasih banget loh atas doanya. Dan untuk masalah curhat kayaknya bakal tetap lanjut deh. Soalnya aku tuh kan gak bisa kalau gak curhat sama kamu. Hehehe. Oh iya, nanti jangan lupa ya kamu datang ke acara pernikahan aku. Tenang aja, aku bakal siapin undangan VVIP buat kamu. Tak lama setelah itu akhirnya Anissa dan Jeffrey pun menikah. Setelah 10 tahun lamanya mereka berpacaran. Alhamdulillah mas, akhirnya kita nikah juga ya setelah sekian lama pacaran. Ya dek, alhamdulillah. Semoga aja pernikahan kita itu nanti bisa bahagia ya. Semoga aja ya mas. Oh iya, nanti kita bakal tinggal di rumah yang udah mas siapin kan? Iya, kamu tenang aja. Mas kan udah siapin rumah untuk kita tinggal setelah nikah. Ya harus dong itu mas. Orang udah pacaran hampir 10 tahun kok. Masa iya belum nyiapin rumah untuk ditinggalin setelah nikah? Iya dek, iya. Tapi sebelumnya itu nanti kamu itu mau lanjut kerja atau mau fokus jadi ibu rumah tangga aja? Aku pengen lanjut kerja aja deh mas. Soalnya sayang banget. Gaji dari pekerjaan aku itu kan lumayan besar. Dan juga ya mas, aku sanggup kok ngurus rumah sekalian sama kerja. Kamu yang bener nih, bisa ngurus rumah sambil kerja. Takutnya kamu malah kecapean dan gak bisa ngehandle lagi. Aman mas, tenang aja. Gini-gini aku pinter loh dalam menghandle 2 pekerjaan sekaligus. Iya ya, Mas itu percaya kok. Tapi nanti kalau misalnya kamu itu kecapean atau berubah pikiran, mending kamu berhenti kerja aja ya. Terus fokus ngurus rumah. Lagian gaji Mas itu
Sebagai direktur perusahaan juga udah cukup banget kok untuk memenuhi kebutuhan. Iya mas, siap. Tapi tenang aja ya, aku nggak bakal kecapean ataupun berubah pikiran kok. Aku pasti bakal tetap kerja sambil ngurus rumah. Udah, kita lihat nanti aja apakah kamu itu beneran kuat ngurus rumah sambil kerja gitu. Oh iya dek, nanti setelah acara resepsi pernikahan selesai kita ziarah ke makam almarhum bapak mas ya. Dan juga almarhum ibu kamu sih ya sekalian. Iya mas, aku juga pengennya gitu. Untung aja tempat pemakamannya sama, jadi bisa barengan gitu deh. Iya dek, bener banget. Dari situ Jeffrey dan Anissa pun mulai menjalani kehidupan sebagai seorang suami istri. Mas, bangun mas. Sebentar lagi ya dek, sini dong tidur lagi. Mas itu pengen peluk kamu. His, ini udah siang loh mas. Mas lupa apa? Kita loh harus berangkat kerja hari ini. Ya ampun, ya Mas itu baru ingat kalau kita itu udah berangkat kerja hari ini. Makanya mas itu jangan terlalu terlena dong. Ya gimana, nyaman banget bisa hidup berdua sama kamu. Tahu gini mah mending kita nikah dari dulu aja ya. Ya iyalah, makanya ayo bangun. 15 menit lagi boleh nggak? Kan masuk kerjanya masih setengah jam lagi dek. Janganlah mas, nanti malah kebablasan loh. Udah yuk bangun sekarang. Ya udah, Mas itu bangun nih. Berarti nanti kita berangkat kerjanya bareng sekalian gak sih? Ya iyalah, masnya gimana sih? Kita kan udah nikah dan tinggal serumah. Masa iya nanti berangkat kerjanya nggak bareng? Apalagi kan tempat kerja kita itu agak deketan. Ya dek, Mas itu kan cuma mastiin doang. Jangan marah gitu dong. Kalau kamu itu marah makin kelihatan imut loh. Ih, mas ini gombal terus deh. Mas itu nggak gombal loh. Orang Mas itu bilang kenyataan kok. Emangnya salah apa ya? Ya udah, Mas mau mandi dulu ya. Kamu nggak mau mandi bareng sama Mas apa? Enggak lah mas, aku itu udah mandi duluan tadi. Kamu nih parah. Mandi tapi nggak mau ngajak-ngajak. Padahal kan Mas itu pengen mandi bareng sama kamu. Orang mas aja masih tidur tadi. Udah buruan mandi. Beberapa hari kemudian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun Risti. Halo pengantin baru, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu mah jangan bilang gitu, aku jadi malu. Ngomong-ngomong, kamu kok tahu sih alamat rumah baru aku dan suami aku? Tahu dong, kemarin aku tanya sama bapak kamu. Nah, kebetulan aku tadi habis dari tempat saudara yang gak jauh dari sini. Makanya deh sekalian mampir. Walah, jadi gitu. Kalau gitu masuk dulu yuk. Gak usah deh, kita ngobrol di depan aja. Aku juga gak bisa lama-lama soalnya. Ya kok gitu sih, padahal kan aku pengen ngobrol yang lama banget sama kamu. Aku juga pengennya gitu, cuma gak bisa kalau hari ini. Besok-besok ya. Ngomong-ngomong gimana nih kehidupan setelah menikah? Sebenarnya enak sih karena bisa serumah bareng sama suami. Tapi kegiatan aku jadi nambah full. Harus ngurus suami, ngurus rumah, ngurus kerjaan juga. Loh, emangnya kamu masih tetap kerja pas setelah nikah? Ya masih dong, soalnya sayang aja gitu kalau aku berhenti. Orang gaji dari kerjaan aku itu kan lumayan banget. Tapi emangnya kamu sanggup apa kerja sambil jadi ibu rumah tangga? Sanggup dong, tenang aja. Tapi kenapa ya? Aku tuh kayak ngerasa agak jenuh gitu. Soalnya tiap hari ketemu sama suami aku. Padahal kan aku belum lama loh nikah sama suami aku itu. Kalau itu mah pasti orang ketemu setiap hari. Tapi jangan sampai bosen loh. Kamu akalin kek pakai cara apa supaya nggak bosen? Iya deh iya. Ya ampun, ini aku udah dicat sama ibu aku. Aku disuruh pulang. Kalau gitu aku pulang duluan ya. Soalnya ada urusan di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yah, si Risti udah pergi aja. Padahal kan aku mau curhat lagi. Tapi ya udahlah, mending aku beresin rumah dulu. Mumpung lagi libur kerja. 6 bulan kemudian. Mas, aku berangkat kerja duluan ya. Soalnya ada rapat pagi. Walah, iya ya. Tapi bentar-bentar kamu itu hari ini nggak masuk apa dek? Enggak mas, lagi males masak. Gak apa-apa kan ya? Nanti mas beli makanan di luar aja. Ya nggak apa-apa. Lagian juga mas ini lagi bosen sama masakan kamu. Udah sana, kamu kalau mau langsung berangkat. Iya, ya udah kalau gitu. Aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok aku tuh ngerasa sekarang kehidupan pernikahanku jadi membosankan banget ya. Mana aku tuh juga jadi nggak selera sama sekali sama istriku sendiri sekarang.
Tapi kayaknya istriku juga merasakan hal yang sama nggak sih? Orang dia itu nggak komplain sama sekali. Kenapa ya kira-kira? Padahal umur pernikahan kami itu baru 6 bulan loh. Jeffrey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ibu tumben banget nih datang ke sini. Ada apa nih? Nggak ada apa-apa sih, ibu cuma lagi pengen aja main ke sini. Dan kebetulan loh, ibu bawain semur jengkol kesukaan kamu. Makasih banget ya bu. Iya, sama-sama. Ngomong-ngomong, istri kamu kemana? Kok nggak kelihatan? Si Nisa udah berangkat kerja duluan. Soalnya katanya lagi ada rapat pagi. Loh, memangnya kamu nggak sekalian bareng gitu berangkat kerja sama istri kamu? Biasanya walaupun ada rapat pagi, dari salah satu kalian tetap bareng tuh. Nggak tahu kenapa nih. Kita itu lagi pengen berangkat kerja sendiri-sendiri gitu. Duh Jan, kalian ini gimana sih? Udah suami istri juga. Dan ngomong-ngomong, itu istri kamu udah hamil atau belum? Kalian kan sudah menikah lumayan lama loh, 6 bulan Kang. Belum bu, aku itu nggak tahu nih bu. Kenapa ya aku ngerasa bosen dan nggak selera gitu sama istriku sendiri. Anehnya istriku juga seperti itu. Apa ini akibat dari kami yang udah pacaran selama 10 tahun ya? Sebelum nikah jadinya cintanya itu habis pas pacaran. Duh ya ampun, ya ndak gitu juga. Tapi emang agak masuk akal sih kalau kalian itu udah pacaran 10 tahun lamanya. Pasti ya ada bosen-bosennya. Tapi kalau menurut ibu, kalian itu harus perbaiki dulu komunikasi kalian supaya ndak bosen. Pada malam harinya, Mas, hari ini aku pengen tidur di kamar sebelah, boleh nggak? Aku nggak tahu nih, lagi nggak pengen tidur berdua aja gitu sama kamu. iya dek, nggak apa-apa. Mas juga ngerasa seperti itu. Tapi mas itu mau ngomong dulu sebentar sama kamu. Mau ngomong apa mas? Tumben-tumbenan. Kamu tuh sekarang ngerasa bosan dan nggak selera nggak sih ngejalanin hubungan pernikahan ini? Soalnya mas itu ngerasa kayak begitu. Jadi mas ngerasain hal yang sama? Jujur mas, aku juga gitu. Cuma selama ini aku pendem sendiri karena aku nggak berani ngungkapin. Nah ternyata bener, kita itu merasakan hal yang sama ya. Terus menurut kamu seharusnya kita itu gimana nih? Padahal baru juga nikah 6 bulan, udah ngerasa bosan dan nggak selera lagi. Nah, aku juga bingung mas harus gimana. Gimana kalau kita nyoba hubungan sekali lagi mas? Siapa tahu kan dengan kayak gitu rasa kita bisa balik lagi. Ide yang bagus tuh. Tapi kalau setelah kita melakukan hubungan terus ternyata masih bosen dan nggak selera gimana? Nah, kalau itu ntar aja mas mikirinnya. Yang penting kita udah berusaha untuk menyelamatkan pernikahan kita. Anissa dan Jeffrey pun melakukan ritual suami istri. Namun anehnya ketika mereka selesai melakukan ritual itu, Duh, gimana mas? Ternyata setelah melakukan hubungan sama aja masih bosen dan juga nggak selera. Apa ini akibat kita pernah ngelakuin itu sebelum nikah ya mas? kayaknya iya nggak sih dek? Apalagi kan kita itu pacaran 10 tahun dan udah melakukan hubungan seperti itu udah sering. Jadi ya setelah nikah rasanya itu kayak biasa-biasa aja gitu. Malah jadi makin bosen dan nggak selera. Tahu gini mah, kita jangan pacaran terlalu lama mas. Jadi nikmat ketika nikah hilang deh. Iya sih, maafin mas ya. Mas yang pada saat itu selalu nunda-nunda pernikahan. Iya mas, nggak apa-apa. Tapi kita nggak boleh nyerah ya mas. Kita harus selamatin pernikahan kita. Kita coba deh ya memperbaiki dalam waktu sebulan lagi. Iya dek, mas itu setuju. Tapi kalau dalam waktu sebulan kita itu masih tetap bosan dan gak selera, mending kita itu akhiri saja ya pernikahan ini. Anissa dan Jeffrey pun mencoba untuk memperbaiki hubungan pernikahan mereka dalam waktu sebulan. Namun usaha mereka sia-sia dan akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Astagfirullahaladzim nak, kamu ini kenapa toh? Kok bisa-bisanya memutuskan untuk cerai? Padahal pernikahan kamu itu sama si Jeffrey itu nggak ada masalah sama sekali loh. Ya gimana pak? Orang kita tuh sama-sama ngerasa bosen dan udah nggak saling selera. Jadi ngapain pak dilanjutin? Yang ada hubungan pernikahan kami bakal hambar banget. Setidaknya kan coba dulu diperbaiki gitu. Pak, aku sama Mas Jeffrey itu udah mencoba memperbaiki supaya kita itu nggak bosen lagi. Tapi nyatanya nggak bisa. Mungkin karena efek dari kami itu udah pernah melakukan hubungan terlarang pak sebelum nikah. Apalagi kita kan udah pacaran 10 tahun pak. Astagfirullahaladzim, selama 10 tahun kalian tuh pacaran, kalian udah melakukan hubungan terlarang itu ya? Iya pak, maafin aku ya. Ya ampun, pantesan nikmat bahagia kamu tuh di pernikahan dicabut. Kamu aja udah melakukan dosa selama 10 tahun. Udah pokoknya sekarang kamu itu gak boleh pacaran lagi. Ya ampun, bapak jadi ngerasa udah gagal deh jadi seorang ayah.
Jangan ngomong gitu dong, Pak. Aku jadi makin bersalah. Tapi Bapak tenang aja ya. Aku janji, aku nggak akan pernah pacaran lagi. Ya udah, semuanya juga sudah terjadi. Lebih baik sekarang kamu tuh bertobat dan memperbaiki semuanya ya. Iya, Pak. Siap. Akhirnya Anissa pun memutuskan untuk bertobat dan tidak akan pernah pacaran lagi.